Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Oke teman-teman, dimanapun Anda berada, mudah-mudahan teman-teman diberikan kesehatan dan dimudahkan rezekinya, amin Allahumma. Oke teman-teman, tema kali ini adalah tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana ada seorang profesor bernama Profesor Teo Kok Siong menyatakan bahwa bahasa Melayu di Malaysia ini gagal, tidak mampu dimartabatkan. Sedangkan bahasa Indonesia sangat sukses, berhasil dan mampu menyatukan bangsa seluruh Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini ada seorang profesor yang menyatakan bahwa bahasa Indonesia ini sukses dan bahasa Melayu gagal. Oke teman-teman, tonton video ini sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Orang Melayu akan terus tinggal dalam bodohnya kerana tidak mau belajar bahasa sendiri. Teori Profesor Teo Kok Siong tentang bangsa Melayu yang mesti disangkal. Apabila seorang profesor mengemukakan teori, ia perlu dibuktikan kebenarannya. Tetapi kali ini Profesor Dr. Teo Kok Siong memberi teori tetapi dia berharap teori itu salah dan orang ramai membantahnya. Profesor Dr. Teo Kok Siong mengemukakan teori tentang bangsa Melayu. Menurutnya, teori ini mesti disangkal jika tidak bangsa Melayu akan hancur. Perkara itu disampaikannya ketika menjadi narasumber dalam temu bual di Pesta Buku Antarabangsa Kuala Lumpur 2022 Jun lalu. Respon saya ialah sikap orang Melayu sebagai penutur jati kepada bahasa Melayu, dan bahasa Melayu itu adalah bahasa bangsa mereka, bahasa Melayu adalah bahasa nenek moyang mereka. Jadi sikap itu perlu diubah. Dan dalam bercakap tentang hal sikap ini, saya ada satu teori. Dan saya berharap teori saya salah. Ini pelik ya. Seorang profesor mengutarakan teori dan minta orang bantah teori saya. Mana tak terima teori saya. Kalau teori saya diterima, jahanam bahasa Melayu. Kalau teori saya dibantah, hidup bahasa Melayu. Jadi apakah teori saya? Ini saya kira kali kedua, ketiga saya bercakap tentang hal teori inilah. Dan ianya diterima baik oleh Tan Sri Rais Yatim yang berkata walaupun pahit, kita harus terima. Tetapi saya kira tidak diterima oleh rakan-rakan pejuang bahasa yang lain. Teori saya ialah orang Melayu Malaysia bukan kelompok etno bahasa. Bukan. Jadi apa makna kelompok etno bahasa? Kita lihat orang Cina Malaysia. Orang Cina Malaysia adalah kelompok etno bahasa. Lihat bagaimana mereka mempertahankan bahasa Cina itu melalui pendidikan Cina dengan izin, overprotected. Padahal mereka tak perlu pun mempertahankan bahasa Cina sedemikian rupa, kerana bahasa Cina akan berkembang maju dilindungi oleh tanah watannya, China, Hong Kong, Taiwan dan juga Singapura lah. Tak perlu orang Cina Malaysia bermati-matian over protect the Chinese language, tetapi mereka melakukannya. Saya kira itu ia tanggungjawab etnik lah. Hari ini 170 tahun kemudian keadaannya masih sama. Orang Melayu sebahagian besarnya tak cakna terhadap bahasa Melayu. Yang pejuang ni boleh bilang dengan jari. Jadi itu teori saya. Orang Melayu bukan kelompok etno bahasa, tetapi orang Melayu ialah kelompok etno agama. Jangan usik agama mereka. Jangan. Bila dipertikaikan tentang Islam, kita tengok yang membantah itu, yang nak jadi barisan hadapan sampai nak bunuh. Dan kawan-kawan Melayu beritahu saya, yang nak jadi barisan hadapan tu, dia puasa pun tak pernah cukup. Semayang pun jarang-jarang. Tetapi
hingga agamanya mereka sanggup berada di barisan hadapan. Tetapi untuk bahasa mereka sendiri ikut memperlekehkan bahasa mereka sendiri. Pernah saya tegur sekumpulan pengamal media ni pada satu ketika dahulu dalam rancangan realiti ini, kan kita nak perkenalkan seseorang peserta itu, maka kita kata lihat playback ini, kan playback ini. Jadi saya pun kata takkan tak ada perkataan Melayu untuk playback. Dia kata ada baik belakang. Takkan itu maknanya. Maknanya mereka sanggup mempersendakan bahasa mereka sendiri. Dengan kata, kalau kita guna playback dalam bahasa Melayu, kita akan gunakan main belakang. Kan lucah kan. Takkan itu yang akan mereka gunakan. Tapi mereka sanggup memperlekehkan bahasa sendiri. Dan itu telah dibuktikan melalui apa yang ditulis oleh Munshi Abdullah pada tahun 1850-an dalam dua karya beliau, Pelayaran Abdullah dan Hikayat Abdullah. Ditulis di situ, orang Melayu akan terus tinggal dalam bodoh. Oke teman-teman semuanya, sudah kita saksikan bersama-sama bagaimana tanggapan atau reaksi seorang profesor yang ada di Malaysia yang bernama Dato' Profesor Teo Kok Siong ya teman-teman. Jadi ini profesor dari Malaysia, ini profesor ini sangat terkenal di Malaysia. Bagaimana dia menceritakan tentang bahasa Indonesia dan bahasa Melayu Malaysia, di mana bahasa Melayu Malaysia dianggap gagal dan tidak mampu dimartabatkan, sedangkan bahasa Indonesia menurut dia, menurut profesor Malaysia sangat sukses dan berhasil. Ini faktor pedoman dua negara yang berbeda ya teman-teman, di mana Malaysia ini memakai sistem integrasi, sedangkan Indonesia memakai sistem asimilasi. Maksudnya asimilasi itu adalah seluruh kaum suku bangsa itu menjadi satu, yang kita kenal adalah Bhinneka Tunggal Ika. Sedangkan integrasi itu adalah membeda-bedakan kaum, yang seperti kaum China, Melayu dan India itu dibeda-bedakan. Makanya di Malaysia itu satu negara tiga bangsa ya teman-teman. Dan menurut Profesor Malaysia, sistem yang ada di Malaysia ini gagal menyatukan bangsa Malaysia, sedangkan sistem yang ada di Indonesia yaitu asimilasi berhasil mewujudkan bangsa yang bersatu dengan satu bahasa, itu bahasa Indonesia. Oke teman-teman, ini adalah satu kelebihan bangsa Indonesia, yaitu seni budaya dan bahasa, di mana bahasa Indonesia ini atau bahasa Melayu ini adalah produk Indonesia. Ini adalah kelebihan bangsa Indonesia, karena setiap negara mempunyai kelebihan masing-masing ya teman-teman. Jadi ada kelemahan, ada kekurangan, ada kelemahan, ada kelebihan. Oke teman-teman, bagaimana menurut Anda? Silakan teman-teman berkomentar di bawah kolom komentar. Cukup sekian video dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI.